Halo Sobat Semansa Cepu, welcome to Ramakes Romansa Podcast. Bagi Sobat Semansa yang ingin mendengarkan podcast seputar pendidikan, topik-topik hangat seputar pendidikan, dan tentu saja info-info terkini tentang SMA Negeri 1 Cepu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube kita ya. Bisa buat nemenin kalian belajar atau overthinking sebelum tidur. Oleh karena itu, jangan lupa dicek. Masih bersama saya Stephanie. Penasaran gak sih hari ini kita mau ngobrolin apa? Kali ini kita mau ngobrolin hot newsnya Semansa, yaitu tentang 3 dosa besar pendidikan, yang tentu saja bersama narasumber kita yang sangat spesial, yaitu ada Ibu Bekti Ratna Timur Astuti, Eskom MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Cepu. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Mbak Fani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Mbak Fani sehat? Puji Tuhan sehat. Puji syukur kita selalu dalam keadaan baik ya Bu. Ya. Sebelumnya pasti teman-teman penasaran nih tentang narasumber kita. Oleh karena itu, kepada Ibu Ratna saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Fani. Perkenalkan, nama saya panjang Mbak Fani. Bekti Ratna Timur Astuti, Eskom MPD. Ya, jadi ada 4 kata ya, yaitu pemberian dari orang tua saya ya, yang mempunyai arti. Kalau bekti itu kan artinya berbakti ya. Kalau Ratna itu artinya bunga, kan gitu, bunga. Kemudian timur itu terbit dari sebelah timur, saya lahir di pagi hari. Ya. Kalau Astuti ini saya tidak tahu artinya, tapi jangan diplesetkan ya, nanti jadinya ndak ini ya. Oke. Jadi saya lahir di Sragen tanggal 27 April tahun 76. Jadi saya sudah tua Mbak Fani, nggih. Sudah tua. Saya diberikan amanah di SMA 1 Cepu ini 3 bulan ya, baru 3 bulan ya. Saya merasa bahagia hadir di keluarga SMA 1 Cepu ini. Saya sudah jatuh cinta Mbak Fani di sini. Ya, ini terbukti kalau saya tiap hari itu pinginnya itu kapan ya paginya, supaya apa? Kalau pagi kan saya segera datang ke sekolah gitu ya. Jadi karena kecintaan saya itu pinginnya itu segera pagi terus begitu, supaya bisa menyapa dari anak-anak. Jadi ketika berani menyapa anak-anak di sini itu rasanya bahagia begitu. Itu yang saya rasakan Mbak Fani. Jadi teman-teman jangan sampai kalah ya sama Bu Ratna. Bu Ratna ini cinta banget loh sama SMA kita. Masa teman-teman kalah sih? Oke, Bu, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bu Ratna tentang kasus-kasus yang sedang viral sekarang, Bu? Kan sekarang viral ini kasus pembulian, ada kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Bagaimana pendapat dari Ibu Ratna? Saya jujur ya Mbak Fani, ketika mendengar permasalahan yang sekarang di dunia pendidikan itu dinyatakan darurat. Kalau darurat itu kan membutuhkan suatu perhatian ya. Itu jujur saya merasa prihatin ya, di dunia pendidikan sekarang yang harusnya maju tetapi ternodai dengan adanya 3 dosa pendidikan, yaitu intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual ya. 3 masalah ini itu tidak hanya merambah ke dunia pendidikan sekolah menengah atas saja seperti SMA itu tidak, tetapi ternyata itu sudah masuk ke sekolah dasar ya.
Kalau kita dengar permasalahan-permasalahan, kasus-kasus yang ada anak SD lompat dari lantai 4 karena dibully oleh temannya, sampai akhirnya harus memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, itu begitu tragis ya. Anak yang harusnya dia di masa-masa dia harus bahagia bersama teman-temannya, masa untuk bermain, itu harus merasakan kepahitan hidup dengan dibully oleh teman-temannya seperti itu. Prihatin sekali rasanya ini. Sangat disayangkan gitu. Ya. Adik-adik yang harusnya masih bisa bermain dengan gembira, tapi sudah merasakan hal-hal seberat itu. Ya. Baik, menurut Ibu Ratna, hal-hal seperti itu bisa terjadi, itu penyebabnya apa, Bu? Hal-hal yang semacam itu bisa terjadi kalau menurut Bu Ratna ya, pertama itu adalah tentang agama ya, keyakinan. Ketika anak itu mempunyai keimanan yang lemah ya, tidak ada background agama yang kuat, tentunya dia akan mudah sekali tergoncang jiwanya ya, karena tidak ada landasan kekuatan iman yang mendalaminya, yang mendasarinya. Kemudian yang kedua adalah faktor dari orang tua. Orang tua, bagaimana orang tua mendidik anaknya ya. Kalau orang tuanya benar, dia mengajari anaknya tentang beribadah yang benar, tentunya juga ini tidak akan terjadi seperti itu. Peranan orang tua itu sangat penting. Walaupun anak itu ketika disekolahkan itu ada dididik oleh guru, tapi tidak mutlak itu adalah tugas guru untuk mendidik anak, tetapi peran orang tua itu juga sangat berpengaruh. Karena di jam selama 24 jam, anak juga lebih banyak di rumah, dan itu adalah tanggung jawab dari keluarga seperti itu. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali dalam perilaku anak. Di mana anak itu berada, disitulah dia tumbuh, membentuk suatu karakter dia. Ya, misalnya kasih contoh, misalnya kalau si A dia berkumpul dengan anak-anak yang suka ngaji, yang misalnya anak-anak yang mempunyai perkumpulan ya, perkumpulan pengajian atau apa, ketika waktunya sholat pasti anak itu akan diingatkan, ayo waktunya sholat, mari kita sholat seperti itu. Tapi ketika si anak itu berada di lingkungan, misalnya di perjudian misalnya, mau tidak mau anak itu nanti juga akan ikut ya, akan larut gitu kan. Mula-mula ini ayo main remi aja, ayo main kartu untuk iseng-iseng gitu kan. Tapi nanti kok ini nggak rame ya, kita main ini gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah yuk dikit-dikit uang sakunya seperti itu. Jadi lingkungan itu juga akan membentuk dari karakter suatu anak seperti itu. Berarti kita ini harus pintar-pintar gitu memilih lingkungan sekitar kita yang baik gitu. Betul ya, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Baik, menurut Ibu Ratna, dari 3 dosa besar pendidikan itu yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu yang mana, Bu? Sebenarnya hampir sama ya, semuanya itu sekarang menjadi kasus yang besar ya. Tapi ini yang marah itu memang pembulian ya, karena bully itu bermula hanya sebenarnya dari candaan ya, dari bercanda, gojekan seperti itu. Awalnya sebenarnya sederhana saja seperti itu. Tetapi itu berkembang ketika mungkin yang membuli itu ketika melihat yang dibully itu merasa semakin dia tidak nyaman, yang satunya senang, jadi yang membuli itu senang, akhirnya apa? Muncul lagi. Nah, dia tidak menyadari ketika dia membuli itu berakibat apa kepada yang dibuli. Dia merasa mungkin itu adalah candaan, tetapi yang membuli itu akan merasa di hati. Padahal kalau bahasa Jawa nandes neng hati begitu ya. Itulah yang dinamakan bullying. Nah, itu yang tidak disadari oleh anak-anak ya. Jadi bullying itu bisa dilakukan secara verbal ya, bisa dilakukan juga secara non verbal ya. Jadi bisa secara fisik seperti itu juga. Sekarang itu
baru marah-marahnya itu pembulian lewat media sosial. Bukan kasus ini tentu saja sangat viral dan sangat marak terjadi. Oleh karena itu, menurut Ibu Ratna, penanganan di sekolah kita apabila terjadi kasus 3 dosa besar pendidikan ini bagaimana Bu? Apakah sudah efektif atau belum? Untuk di SMA 1 Cepu ini saya kira dalam menanggapi atau kita bagaimana upaya sekolah kita dalam menghadapi permasalahan 3 dosa pendidikan yang ada ya di Indonesia pada umumnya dan di SMA 1 Cepu khususnya itu sudah luar biasa Mbak Fani ya. Dari kita sudah adanya sosialisasi ke siswa, dari teman-teman PK sudah ada sosialisasi ke anak, kemudian juga dari kesiswaan juga ada sosialisasi ketika upacara ya, bagaimana efek-efek dari ketika anak melakukan bullying, ketika anak melakukan tindak kekerasan, ketika ada intoleransi itu sudah ada sosialisasi kenapa ini tidak diperbolehkan, efeknya bagaimana itu sudah ada edukasi ke anak-anak. Selain itu sekolah juga membentuk tim PDS ya, kemudian tim TPPK yaitu untuk pencegahan penanganan kekerasan seperti itu. Jadi untuk tim ini saja dari sekolah tidak hanya Bapak Ibu guru yang berperan, tetapi kita melibatkan dari siswa, kita libatkan anak-anak. Jadi kita ambil dalam satu kelas itu sebagai satgasnya. Jadi ada satu siswa perempuan, satu siswa laki-laki. Lah ini kenapa ini dipilih ada 2? Ini ketika ada anak mempunyai masalah di kelas, ketika itu adalah wanita itu bisa nyaman ketika curhat dengan yang satgas perempuan seperti itu, laki-laki dengan satgas yang laki-laki seperti itu. Kemudian di situ juga nanti akan ada kolaborasi antara satgas kelas dengan wali kelas, kemudian di tim kesiswaan seperti itu. Kemudian di tim PDS sendiri itu adalah berisi tentang kesepakatan apa saja ya yang harus rambu-rambu yang harus kita lakukan supaya sekolah ini terasa nyaman, menyenangkan. Jadi pembelajaran itu terasa nyaman ya, dan di mana kita akan membentuk lingkungan sekolah SMA 1 itu terbebas dari rasa tidak nyaman, menakutkan. Jadi harus kita buat sekolah itu nyaman seperti itu. Kemudian selain itu Mbak Fani, ada juga edukasi yang kita datangkan dari narasumber dari luar ya tentang materi ini kita datangkan dari Pak polisi ya yang tentunya kalau dari kepolisian itu akan memahami materi ya yang tentunya ketika melakukan 3 perbuatan tadi kaitannya dengan hukum bagaimana kan gitu. Jadi ketika anak-anak itu selama ini mungkin tidak teredukasi kalau melakukan seperti ini itu nanti akan ada hukumnya seperti itu ya, ini perlu. Kemudian juga kita datangkan narasumber dari KPAI, dari perlindungan anak dan perempuan seperti itu. Bagaimana kita akan menanggulangi permasalahan itu yang kaitannya akan berhubungan dengan yang sekarang itu kan tentang perempuan dan anak ya. Tapi sekarang tidak ya, hampir sekarang tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga banyak juga yang dibully ya. Seperti itu ya sih. Iya, seperti itu Mbak Fani. Kemudian juga di SMA 1 juga sudah kita bentuk. Alhamdulillah itu bukan dari sekolah yang membentuk, tapi luar biasa dari ide dari anak-anak di Cepu, karena mengacungi ya apresiasi yang luar biasa. Bahkan ketika saya kemarin meresmikan 2 organisasi anak, yaitu Perkumpulan Kristen Katolik dan Satu Rohis, itu saya sampai mengeluarkan air mata karena terharu hati saya itu, ya Allah, anak-anakku SMA 1 Cepu ketika di sana, di luar sana pada ribut, anak-anak pada ribut, siswa pada ribut, pada berkelahi, pada ini itu bullying dan sebagainya. Tapi luar biasa, alhamdulillah di SMA 1 Cepu
justru anak-anak yang terdapat perbedaan-perbedaan itu, mereka mempunyai ide, mempunyai wadah, ya, mempunyai wadah. Yang Kristen Katolik mempunyai wadah perkumpulan Kristen Katolik Semansa, yang satu perkumpulan Rohis, itu organisasi Rohis ya, Islam. Tapi walaupun itu mempunyai organisasi-organisasi sendiri, ini bisa bersama-sama berkolaborasi. Nah, kemarin hasilnya apa? Ada kegiatan baksos bersama seperti itu adalah wujud dari kepedulian. Ada rasanya toleransi di antara kita di SMA 1 Cepu seperti itu Mbak Fani. Baik Ibu Ratna, sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin Ibu Ratna ada pesan dan harapan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cepu. Oke ya Mbak Fani. Ini adalah program sekolah ya Mbak Fani, program sekolah di SMA 1 Cepu. Mungkin di minggu-minggu ini kita di sekolah kan punya program ya, ada program membuat lomba tentang poster, juga dosa pendidikan itu ya. Kita buat lomba poster, kemudian ada kita buat yel-yelnya. Ya, yel-yel itu tujuannya apa? Untuk membangun semangat ya, itu juga menyadarkan kita bahwa isi yel-yel itu kan tentang 3 tema tadi ya, 3 tema itu. Jadi anak itu akan selalu ingat gitu ketika melakukan yel-yel di kelasnya dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan senam sani ya, senam bully, senam seli untuk anti bullying. Itu juga menciptakan rasa bahagia. Sebenarnya kita mengatasi bullying, kekerasan seksual, intoleransi itu kan membuat suasana lingkungan sekolah itu kan tidak nyaman ya. Tentunya rasa nggak enak gitu lah. Dan kita bersama-sama melakukan senam, kemudian kita melakukan makan bersama, itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan, menumbuhkan rasa bahagia seperti itu ya. Lah, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, harapannya apa? Itu secara berkesinambungan. Tidak hanya selesai pada saat, ini sedang darurat, kita dinyatakan darurat ya. Tapi itu akan berkesinambungan, tidak akan berhenti di situ. Jadi kita jaga ya kondisi di SMA 1 ini, kita perangi dari 3 dosa pendidikan ini untuk selamanya. Jangan sampai ini terjadi di sekolah kita, seperti itu Mbak Fani. Teman-teman, pesannya dari Bu Ratna diingat-ingat ya, jangan sampai dilupakan. Baik Ibu Ratna, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dengan podcast ini seluruh warga SMA Negeri 1 Cepu semakin bersemangat untuk memberantas 3 dosa besar pendidikan yang terjadi di sekolah. Amin. Untuk Sobat Semansa Cepu semuanya, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Juga bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Selain itu, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode Rawansa Podcast yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya.